Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan belajar rumus sum if, dan sum is di Excel. Nah, seperti apa penggunaan dari rumus tersebut dan apa fungsinya? Nah, kita pelajari satu persatu gitu ya. Nah, rumus-rumus tersebut salah satu rumus yang paling sering digunakan dalam dunia kerja. Nah, kenapa? Ya, karena pastinya memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan yang kita miliki. Oke, kita coba praktekkan satu persatu ya. Nah, contohnya di sini terdapat data ya, data penjualan. Ada nama sales, ada produk, ada cabangnya, lalu ada nilai penjualannya. Nah, yang pertama di sini kita akan mempraktekkan penggunaan dari rumus sum. Nah, rumus sum berfungsi untuk menjumlahkan suatu nilai. Nah, contohnya di sini kita akan menghitung berapa sih jumlah penjualan yang terdapat pada data ini gitu ya. Nah, berapa sih total penjualannya dari data tersebut? Nah, di sini kita bisa gunakan rumus sum. Kita coba ketik sama dengan sum atau dia sum tab, lalu kita masukkan saja nilai yang akan kita jumlahkan, yaitu nilai penjualan ya. Maka kita blok data penjualannya dari atas ke bawah seperti ini, tutup kurung, tinggal tekan enter. Nah, maka hasil pun muncul ya. Jadi penjualan dari total seluruhnya dari data tersebut sebesar 537 unit gitu ya. Misalnya kita ubah salah satunya, misalnya data yang kedua ini jadi 200. Nah, datanya juga akan berubah nih otomatis berdasarkan data tersebut. Jadi dengan rumus sum ini kita bisa menjumlahkan secara otomatis dengan data yang sangat banyak gitu ya. Dengan rumus sum ini kita bisa mengerjakannya secara cepat. Oke, seperti itu jadi rumus sum ya. Nah, selanjutnya ada rumus sum if nih. Nah, untuk rumus sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai dengan satu kriteria tertentu. Nah, contohnya di sini kita akan coba menghitung jumlah penjualan produk Oppo. Nah, jadi kita hanya menghitung penjualan pada produk Oppo. Jadi satu kriteria yang dimaksud adalah produk Oppo gitu ya. Jadi kita hanya menghitung penjualan produk Oppo saja gitu ya, tidak menghitung yang lain-lain. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus sum if. Kita coba ketik sama dengan sum if sum tab. Nah, yang pertama kita mengisi rank, yaitu data dari kriteria yang kita cari. Nah, kriterianya adalah produk Oppo. Maka Oppo ini terletak pada data produk dari sini. Maka kita masukkan data produknya, kita blok dari atas ke bawah. Lalu titik koma, lalu di sini kita mengisi kriteria, yaitu Oppo. Kita ketik tanda kutip Oppo, tanda kutip, titik koma, lalu kita masukkan sum rank, yaitu nilai yang akan kita jumlahkan, yaitu nilai penjualannya. Kita blok data penjualannya. Nah, seperti ini ya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi produk Oppo terjual sebesar 372 unit ya. Jadi sini adalah penjualan hanya produk Oppo gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ada jumlah penjualan cabang Bandung. Maka kriteria yang dimaksud adalah Bandung gitu ya. Jadi kita hanya menghitung produk yang terjual di cabang Bandung. Nah, sama sih tadi sum if. Nah, klik sama dengan sum if tab. Kita blok data dari penjualan cabang. Maka data cabang kita blok. Titik koma, kriterianya adalah Bandung. Kita ketik tanda kutip Bandung, tanda kutip, titik koma, lalu sum rank-nya data penjualannya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi penjualan di cabang Bandung sebesar 347 unit. Oke. Jadi seperti itu teman-teman praktek dari rumus sum if ya, menjumlahkan nilai satu kriteria. Nah, selanjutnya ada rumus sum if ya, ada s-nya di akhir. Nah, bedanya apa dengan sum if? Kalau sum if itu satu kriteria, nah kalau sum if menjumlahkan suatu nilai dua kriteria atau lebih dari dua kriteria. Bisa 3 gitu ya, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dua kriteria atau lebih. Nah, contoh pempraktekannya di sini kita akan menghitung jumlah penjualan produk Oppo di Bandung ya. Maka dua kriteria nih, ada produk Oppo lalu di Bandung. Nah, maka ada dua kriteria di sini. Produk Oppo di Bandung. Nah, untuk menghitung dua kriteria, kita bisa gunakan rumus sum is ya. Kita coba ketik sama dengan sum if tab. Kita masukkan sum rank, yaitu nilai penjualannya.
Kita blok data penjualan. Titik koma. Nah, kriteria yang pertama adalah produk Oppo. Maka data produk kita blok. Titik koma. Nah, kriterianya adalah Oppo. Kita klik tanda kutip Oppo. Tanda kutip titik koma. Nah, kriteria yang kedua adalah Bandung. Maka kita blok data dari produk. Data dari cabang. Cabang kita blok. Titik koma tanda kutip. Kriteria yang kedua adalah Bandung. Ketik Bandung. Tanda kutip tutup kurung. Nah, sini ya. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi jumlah penjualan produk Oppo di cabang Bandung sebesar 182 unit. Nah, lalu yang kedua, jumlah penjualan produk Oppo di Jakarta. Jadi kriterianya ada dua nih. Oppo dan Jakarta gitu ya. Sama seperti contoh yang kedua, tapi yang membedakannya adalah kriteria yang kedua yaitu Jakarta. Kalau yang pertama Bandung, kalau yang kedua ke Jakarta. Nah, jika datanya sama seperti ini, kita copy saja rumusnya ya. Kita blok, copy. Lalu kita paste di sini. Paste. Ya udah Bandungnya jadi Jakarta. Karena ya kriteria yang kedua adalah Jakarta bukan Bandung. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi produk Oppo di cabang di Jakarta sebesar 190 unit. Oppo Bandung 182 unit. Jadi hasilnya 372 ya, sama hasil tadi. Oppo seluruh total Oppo 370 unit. Nah, Oppo Bandung 182, Oppo Jakarta 190. Nah, jadi seperti itu untuk rumus sum if ya. Dua kriteria atau lebih dari dua kriteria ya, bisa 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, praktek dan fungsi dari rumus sum if dan sum if. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika ada yang ingin dikoreksi atau ingin tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.